Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Al-wahdatul rabi'ah atau bagian yang keempat. Kita sekarang sudah sampai pada bagian keempat dari Al-Kitabu Al-Asasi. Jadi kita sekarang meningkat setelah mempelajari mufradat atau kata-kata dalam bahasa Arab, kata benda, kemudian kata kerja. Sekarang kemudian mulai merangkai sedikit kalimat, maka insya Allah kita akan mulai merangkai kalimat lebih banyak, insya Allah ta'ala. Pelajaran kita sampai pada pelajaran yang ke-19. Ad-darsut tasi'a asyara. Ad-darsut tasi'a asyara. Ad-darsut tasi'a asyara artinya adalah pelajaran yang ke-19. Usratu Bakrin. Usratu Bakrin. Usratu Bakrin artinya adalah keluarga Bakar. Kita lihat. Nah, di sini sudah mulai ada cerita, ya. Kita pelajari bersama kata-katanya. Usratu Bakrin saghiratun. Usratu Bakrin saghiratun. Keluarga Bakar adalah keluarga kecil. Usratu keluarga. Bakar nama orang, saghiratun kecil. Kemudian tatakawwanu min walidin wa walidatin wa akhin wa ukhtin. Tatakawwanu terdiri min dari, ya, min di sini artinya dari. Tatakawwanu min terdiri dari walidin dari ayah, wa walidatin kemudian ibu dan ibu, wa akhin dan saudara laki-laki, wa ukhtin dan saudara perempuan. Kemudian ya'malul walidu muhandisan. Ya'malul walidu muhandisan. Ya'malu artinya bekerja. Ya'malu artinya bekerja. Ya'malu bekerja, al-walidu ayah. Al-walidu ayah, muhandisan sebagai seorang insinyur, bekerja sebagai insinyur. Wa ta'malul walidatu muallimatan. Wa ta'malul walidatu muallimatan. Dan ibu bekerja sebagai guru. Wa ta'malu dan bekerja ibu sebagai guru, muallimatan. Ismul waladi Sa'idun. Ismul waladi Sa'idun. Nama anak al-walad artinya anak laki-laki. Al-walad artinya anak. Al-walad anak. Kemudian al-walidatu artinya ibu. Al-walid artinya orang tua. Ayah, afwan. Ya, ayah. Al-walid ayah, al-walidatu ibu. Al-walad artinya adalah anak. Dan sering dipakai untuk anak laki-laki. Pada asal kata-kata al-walad untuk laki-laki dan perempuan. Namun sekarang sering dipakai untuk laki-laki. Ismul waladi Sa'idun. Nama anak laki-laki Sa'id. Sa'id namanya, Sa'id. Ya. Nama anak laki-laki adalah Sa'id. Ismu nama. Al-walad. Ismu nama. Al-walad anak laki-laki. Sa'id nama anak tersebut. Nama anak laki-laki adalah Sa'id. Wasmul binti Zainabun. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan adalah Zainab. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuannya adalah Zainab. Yadrusu Bakrun fi jami'ati Ummil Qura. Yadrusu Bakrun. Yadrusu belajar. Bakrun Bakar. Fi di jami'ati jami'ah. Ummil Qura. Ummil Qura artinya nama jami'ah. Ummil Qura nama universitas. Jami'ah artinya universitas. Ya, yadrusu Bakrun fi jami'ati Ummil Qura. Bakar belajar di Universitas Ummul Qura. Ummul Qura adalah sebuah universitas yang terletak di Mekah Al-Mukarramah. Dan kitab ini merupakan kitab yang dipelajari di Jami'at Ummul Qura, dan juga kitab ini dikarang oleh para doktor yang mengajarkan bahasa Arab untuk orang-orang yang non-Arab di Jami'at Ummul Qura, untuk orang-orang yang baru mulai belajar bahasa Arab. Wa huwa talibun fi al-mustawal awal. Wa huwa talibun fil mustawal awal. Dan dia siapa dia? Bakrun, ya, karena kita sedang bicara Bakar. Bakar dia yaitu Bakar, talibun adalah mahasiswa. Di sini talib di sini artinya mahasiswa. Bisa diartikan murid, tapi kita sedang bicara universitas, berarti artinya adalah mahasiswa. Wa huwa talibun fil mustawal awal, pada kelas atau pada angkatan yang pertama atau tingkat pertama. Al-mustawa artinya tingkat pertama.
Ya, halaman berikutnya. ويتعلم سعيد في مدرسة الملك فيصل ويتعلم سعيد في مدرسة ملك فيصل الابتدائية ويتعلم سعيد ويتعلم dan artinya dan belajar يتعلم belajar Sa'id Said belajar fi madrasati di sekolah. Nama sekolahnya apa? Al-Malik Faisalin al-Ibtidaiyah. Ibtidaiyati. Belajar di sekolah apa namanya? Malik Faisal, Raja Faisal, ya, nama sekolahnya SD Raja Faisal, namanya begitu. Jadi nama SD di sekolah SD Malik Faisal. Tadi kita bicara Bakar, yadrusu Bakrun fi Jami'ati Ummul Qura, Bakar belajar di Universitas Ummul Qura. Sekarang kita bicarakan Sa'id. Sa'id belajar di SD Malik Faisal. Wa huwa tilmidhun fi shaff ar-rabi', dan dia adalah tilmidh. Dan dia siapa? Sa'id tilmidhun, yaitu sebagai murid fi shaff ar-rabi', di kelas 4. Wa tadhhabu Zainabu ila rawdatil atfal. Wa tadhhabu Zainabu ila rawdatil atfal. Wa tadhhabu Zainabu ila rawdati al-atfal. Zainab pergi. Tadhhabu artinya pergi, wa Zainab artinya Zainab, nama orang. Ila rawdat, ila artinya ke, rawdatil atfal TK. Tadhhabu Zainab ila rawdatil atfal, dan Zainab pergi ke TK. Jadi Zainab masih kecil dan pergi ke TK, artinya sekolah masih TK gitu. Wa fis sabahi yadhhabu Sa'idun ila al-madrasati. Pada pagi hari, as-sabah pagi hari, pada pagi hari, fi di sini artinya pada. Fi sabahi yata'allamu yadhhabu Sa'idun, yadhhabu artinya pergi, Sa'id ila al-madrasah. Sa'id pergi ke madrasah pada pagi hari. Untuk apa? Yata'allamul qira'ata wal kitabata wal hisab. Yata'allamu belajar, Sa'id belajar al-qira'ah. Al-qira'ah artinya membaca, wal kitabah menulis, wal hisab artinya adalah menghitung, belajar. Sa'id belajar membaca, menulis, dan menghitung. وكذلك الجغرافية والتاريخ والعلوم والدين الإسلامية. Dan begitu juga geografi. Al-Jughrafiyah artinya geografi, wat-tarikh artinya sejarah. At-tarikh di sini artinya adalah sejarah. Jadi dia juga belajar, selain belajar membaca, menulis, dan menghitung, belajar geografi, kemudian sejarah, wal uluma, dan juga biologi, belajar IPA. Al-ulum di sini artinya IPA dan biologi. Wad-din al-islami, dan juga agama Islam, mata pelajaran agama Islam. Wa fil masa'i yahfazul Qur'an al-Karima fil masjid, dan pada sore hari menghafal Al-Quran Al-Karim di masjid. Dan ini adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Jadi anak kita sekolah umum misalkan pada pagi hari, jangan lupa sore hari untuk menyekolahkan anak kita membaca Al-Quran di TPA. Dan jangan cukup dengan TPA, tapi juga kita masukkan anak kita ke tempat untuk menghafal Al-Quran agar mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Wa fil masa'i yahfazul Qur'an al-Karima fil masjid, dan pada sore hari menghafal Al-Quran di masjid. Kemudian di sini ada sebuah hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadithun syarif, hadis yang mulia. Nah. Kemudian setelah itu halaman berikutnya al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya, sekarang kita akan pelajari. Tatakawwanu artinya terdiri. Tatakawwanu terdiri. Ya. Kemudian bintun artinya adalah anak perempuan. Kemudian setelah itu walidun. Walidun artinya adalah ayah. Walidun artinya adalah ayah atau bapak. Al-ulum artinya biologi atau mata pelajaran IPA. Ya, akhun artinya saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki. Kemudian ukhtun saudara perempuan. Ukhtun saudara perempuan. Ya'malu artinya bekerja. Ya'malu bekerja.
Muhandisun artinya adalah insinyur. Ummul Qura artinya adalah Ummul Qura. Ummul Qura nama universitas. Muallimatun adalah guru. Ya. Ini Ummul Qura. Ummul Qura kalau diartikan secara bahasa, Ummul Qura, artinya adalah induk. Al-Qura adalah kampung-kampung, induk daerah-daerah gitu. Ya. Qaryah artinya kampung atau daerah, maka di sini adalah induknya daerah-daerah. Maksudnya di sini Ummul Qura apa? Makkah Al-Mukarramah. Maka Al-Mukarramah pusatnya ada di tengah dunia dan dia adalah induk daripada seluruh daerah. Disebut dengan Ummul Qura. Tapi sekarang yang kita pelajari di sini maksudnya adalah nama universitas. Kalau yang kita lihat dari teks yang kita baca sebelumnya. Muallimatun artinya guru. Muallimatun artinya guru perempuan. Karena ada tak marbutah. Ingat, ini menunjukkan mu'annath atau menunjukkan perempuan. Madrasatun artinya adalah sekolah. Madrasatun sekolah. Ya, kata benda ini juga mu'annath karena ada ta marbutah. Ya, saya ingatkan terus. Al-maliku artinya raja. Ya, raja. Al-maliku raja. Al-ibtidaiyah artinya SD. Madrasah ibtidaiyah SD. Tadhhabu artinya adalah pergi. Tadhhabu pergi. Ini ibtidaiyah kalau diartikan secara harfiah, ya, artinya adalah permulaan. Artinya orang ketika sekolah dasar, ketika sekolah, dia baru mulai belajar disebut dengan belajar yang permulaan. Tadhhabu pergi. Al-kitabatu artinya menulis. Al-kitabatu artinya menulis. Rawdatun artinya adalah taman. Al-atfal artinya adalah anak-anak. Kalau digabung Rawdatul Atfal artinya TK, taman kanak-kanak, ya, taman kanak-kanak atau TK. Kemudian al-jughrafiyah artinya adalah geografi. Al-jughrafiyah artinya adalah geografi. Kemudian al-islami artinya Islam. Al-islami keislaman. Al-hisab artinya adalah al-hisab adalah hitungan, ya. Menghitung atau hitungan. Muslimun artinya muslim, laki-laki kalau muslim, kalau perempuan muslimatun. Al-ilm artinya ilmu. Al-ilm artinya adalah ilmu. Yahfadhu artinya adalah menghafal. Yahfadhu menghafal atau bisa diartikan menjaga, tergantung konteks. Faridatun artinya adalah kewajiban. Faridatun artinya adalah kewajiban. Talib artinya mahasiswa. Talibun mahasiswa. Talabun artinya adalah mencari. Ya, talabun mencari atau menuntut. Tadi kita katakan talabul ilmi, menuntut ilmu. As-saf artinya adalah kelas. As-saf artinya kelas. Kadzalika begitu juga. Ya, kadzalik begitu juga. Tilmiz artinya murid. Tilmizun murid. Al-mustawa artinya tingkat. Al-mustawa tingkat. Waladun artinya anak laki-laki. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Alif. Hadza artinya ini. Ini haknya tidak panjang, tapi bacanya panjang, tulisannya tidak panjang. Ya, cuman ini adalah salah satu huruf atau salah satu kalimat yang tulisan dengan pembacaannya beda. Hadza artinya adalah ini, untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ya, isim isyarah untuk mudzakkar artinya untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan dia mudzakkar atau laki-laki. Hadza kitabun, hadza qalamun dan sebagainya. Hiya adalah kata ganti, dhamir. Kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Dhamir untuk muannats, untuk perempuan yang tidak ada, yang ghaibah atau yang tidak ada. Dia adalah Zainab misalkan. Hiya Zainab. Huwa adalah dia juga. Huwa adalah dia tapi untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Huwa Muhammadun, dia adalah Muhammadun. Kemudian ini tulisan ha, hi, dan hu. Kita semua insya Allah sudah tahu, sudah pernah belajar membaca Al-Quran, jadi sudah tahu cara menulis dan juga cara membacanya. Kemudian ba. Hadza artinya adalah ini. Hadza artinya adalah ini. Dhahrun artinya punggung. Dhahrun punggung. Wajhun artinya adalah wajah.
Hadhihi adalah ini. Hadhihi adalah ini tapi untuk perempuan. Hadhihi ini tapi perempuan. Kalau hadza ini tapi untuk laki-laki. Hadza kitabun. Kalau ini hadhihi madrasatun. Ini adalah sekolahan. Ya, jadi itu yang harus diingat. Ha ini di depan, penulisan ha di tengah seperti ini, penulisan ha di akhir seperti ini, huruf ha. Nah, ini di tengah, dhahrun di tengah, ha di depan seperti hadza, kemudian di belakang wajhun seperti ini, atau kalau sendiri tidak digabung hadhihi seperti ini. Ini hadhihi yang tidak digabung. Ini di terakhir tapi disambung. Ini kalau tidak disambung, yang ini kalau di tengah, yang ini kalau di depan atau di depan atau berdiri sendiri. Kemudian at-tadribat, latihan-latihan. At-tadribu al-awwal, latihan yang pertama. Yadrusu Bakrun fil jami'ati. Yadrusu Bakrun fil jami'ati. Bakar belajar di universitas. Tadhhabu Zainabu ila rawdati. Tadhhabu Zainabu ila rawdati. Zainab pergi ke TK. Tadhhabu Zainabu ila rawdati. Zainab pergi ke TK. Yata'allamu Sa'idun fil madrasati. Yata'allamu Sa'idun fil madrasati. Sa'id belajar di sekolah. Yahfadhu Bakrun al-Qur'ana al-Karima. Yahfadhu Bakrun al-Qur'ana al-Karima. Bakar menghafal Al-Quran Al-Karim. Yahfadhu menghafalkan. Kemudian kita baca ke bawah dulu. Yata'allamu Bakrun fil madrasati. Yata'allamu Bakrun fil madrasati. Yata'allam artinya belajar. Bakar fil madrasati di sekolah. Yata'allamu Bakrun fil madrasah. Bakar belajar di sekolah. Yadrusu Bakrun fil jami'ati. Yadrusu Bakrun fil jami'ati. Bakar belajar di universitas. Yadrusu Sa'idun fil jami'ati. Yadrusu Sa'idun fil jami'ah. Sa'id belajar di universitas. Ya'malul walidu fis sabahi. Ya'malul walidu fis sabahi. Ya'malu bekerja. Al-walidu adalah ayah. Fis sabah pada pagi hari. Ini agar kita bisa menggunakan fi'il atau kata kerja. Di sini latihan untuk menggunakan kemudian merubah-merubah kata kerja dengan bentuk yang berbeda-beda agar kita bisa berbicara kemudian menulis. Ismul waladi Sa'idun. Ismul waladi Sa'idun. Nama anak laki-laki adalah Sa'id. Ismut talibi Bakrun. Ismut talibi Bakrun. Nama mahasiswa adalah Bakar. Ismul binti Zainabu. Ismul binti Zainabu. Nama anak perempuan adalah Zainab. Ismul ummi Khadijatu. Ismul ummi Khadijah. Nama ibu adalah Khadijatun. Ismul ibni Muhammadun. Ismul ibni Muhammadun. Nama anak laki-laki adalah Muhammad. Al-ibn ini adalah anak laki-laki. Kalau al-walad tadi ada kata walad. Al-walad di mana? Ini di sini. Al-ibn artinya anak laki-laki. Kalau al-walad tadi saya katakan al-walad artinya bukan anak laki-laki saja, tapi anak laki-laki dan perempuan. Namun sekarang yang terkenal dia pada asal katanya laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang yang terkenal ketika dikatakan al-walad adalah anak laki-laki. Penggunaan zaman sekarang. Tentunya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika disebut aulad atau walad maka dimasuk di sana laki-laki dan perempuan. Al-ibn khusus laki-laki. Ismul ibni Muhammadun. Nama anak laki-laki adalah Muhammad. Ismul jaddati Fatimatu. Ismul jaddati Fatimatu. Nama nenek perempuan adalah Fatimah. Nama nenek adalah Fatimah. Ismul waladi, bukan walidi tapi waladi. Ismul waladi Sa'idun. Nama anak laki-laki adalah Sa'id. Ismul walidi Aliyun. Ismul walidi Aliyun. Nama ayah adalah Ali. Ali adalah nama ayah. Taib. At-tadribu ats-tsani. Latihan kedua. Nah, ini latihan mendengar huruf-huruf dha, kemudian huruf dhad, huruf ta, huruf dha,
huruf dha, kemudian huruf ain, huruf ghain, huruf fa, kemudian huruf qaf. Nah, ini latihan kita sudah mengenal huruf-huruf ini. Kemudian setelah itu at-tadribu ats-tsalits. Latihan yang ketiga. Ada huruf zai dengan huruf sin. Ya, huruf zai dengan huruf sin. Saya akan baca dan nanti dipilih mana yang saya katakan. Apakah huruf zai atau huruf sin. Saifun. Huruf sin, santum. Pilih yang Anda dengar. Kemudian zafirun. Ahsant. Mizmarun. Ahsantum. Ada mizmar. Massa. Saya pilih huruf sin. Zal. Huruf zai. Ahsant. Latihan yang berikutnya. At-tadribu ar-rabi'. At-tadribu ar-rabi'. Latihan yang keempat. Ajib. Jawablah. Mimman tatakawwanu usratu Bakar. Mimman tatakawwanu usratu Bakar. Mimman dari siapa? Ini saya artikan secara perkata supaya bisa diartikan. Mimman artinya asalnya dari min, kemudian man. Jadi min man. Kemudian digabung jadi mimman. Mimman ini artinya dari siapa? Tatakawwanu terdiri. Usratu Bakar, keluarga Bakar. Artinya keluarga Bakar terdiri dari siapa saja. Itu artinya. Keluarga Bakar terdiri dari siapa saja. Sebutkan anggota keluarga Bakar. Usratu Bakrin tatakawwanu min walidin wa walidatin wa akhin wa ukhtin. Seperti itu kalau tidak salah tadi. Lihat di teksnya. Kemudian madza ya'malu walidu Bakrin wa walidatuh. Apa pekerjaan walidu Bakrin, apa pekerjaan ayah Bakar dan ibunya. Nah, kita kembali ke sini untuk menjawab pertanyaan, kita jawab di teks, dari teks kita melihat di sini. Belajar apa pekerjaan ibu Bakar dan juga orang apa ibunya dan ayahnya. Ya'malul walidu muhandisan wa ta'malul walidatu muallimah. Ayahnya bekerja sebagai insinyur dan ibunya bekerja sebagai guru perempuan ya. Kemudian setelah itu masmu ukhti Bakrin, siapa nama saudara perempuannya Bakar? Ismuha karena perempuan, ismuha Zainab, namanya adalah Zainab. Nanti bagaimana kita bisa mengetahui kata ganti dhamir, kemudian ha, kemudian hu, kemudian huwa, kemudian hiya, ini dipelajari khusus dalam ilmu namanya ilmu tasrif. Insyaallah nanti akan kita pelajari ilmu tasrif. Sekarang yang penting, yang sangat ditekankan dalam juz pertama ini adalah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya mufradat atau kata-kata. Kita hafalkan sebanyak-banyaknya. Adapun hal-hal yang belum dipahami di sini, insyaallah nanti akan ada pelajaran-pelajarannya secara khusus insyaallah. Baik di dalam pelajaran kitab ini atau pelajaran kitab yang lainnya insyaallah akan saya lakukan, tapi yang penting kita fokus di sini kepada mufradat, karena dengan mufradat kita nanti bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Atau mufradat artinya adalah kata-kata. Ya. Aina yadrusu Bakrun, di mana Bakar belajar? Aina yadrusu Bakrun, di mana Bakar belajar? Wa aina yata'allamu Sa'idun, dan di mana Sa'id belajar? Nah, ini dijawab masmu aina yadrusu Bakar fi jami'ati Ummil Qura, atau kita jawab dengan lengkap yadrusu Bakrun fi jami'ati Ummil Qura. Aina yata'allamu Sa'id? Yata'allamu Sa'idun fi madrasati Al-Malik Faisal Al-Ibtidaiyah. Tadi sudah dijelaskan. Aina yahfadhu Sa'id Al-Quran Al-Karim? Di mana Sa'id menghafalkan Al-Quran? Sa'id yahfadhu Al-Quran fil masjid. Sa'id menghafalkan Al-Quran di masjid. Madza yata'allamu Sa'idun fil madrasah? Apa yang dipelajari oleh Sa'id di sekolah? Yata'allamu Sa'idun fil madrasati al-kitabata wal qira'ata wal hisab wal jughrafiyya wat tarikh wa al-ulum
wa dirasah al-islamiyah dan sebagainya. Itu yang tadi dipelajari oleh Said. Bisa dilihat dan dikerjakan sendiri agar lebih lancar. At-tadribu al-khamis, latihan yang kelima. Kawin jumala, bentuklah kalimat. Jadi disuruh bentuk kalimat dari kata-kata berikut ini. Bakrun muhandisan walidun ya'malu. Nah, ini kita bentuk kalimat, tadi sudah ada. Kita mulai dari Bakar walidu, ayah Bakar, ayahnya Bakar, ya'malu bekerja, muhandisan sebagai muhandis, ya'malu walidu Bakrin muhandisa. Yang kedua, fi Sa'idun al-madrasati yata'allamu al-ibtidaiyah. Kita katakan Sa'idun, Sa'id yata'allamu belajar di al-madrasatil ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah atau di SD atau di sekolah dasar. Nah, al-atfalu Zainabu ila rawdatun tadhhabu. Tadhhabu Zainabu, tadhhabu Zainab pergi ila ke rawdatil atfal, ke taman kanak-kanak atau TK. Kemudian kita lihat di sini ada Al-Quran, al-masjid fi Sa'idun yahfadul Quran. Sa'idun yahfadhu al-Quran al-karima fil masjidi. Sa'id menghafal Al-Quran al-karim di masjid. Ayo. Kemudian Al-Qura Bakrun jami'ah fi yadrusu. Kemudian Ummi, ya ini Ummi. Yadrusu, kita mulai yadrusu Bakrun fi jami'ati Ummil Qura. Bakar belajar di Universitas Ummul Qura. Kemudian Sa'id tilmidun, Sa'id adalah murid fi shaffir rabi'. Fi shaffir rabi' di kelas 4. Jadi Sa'id adalah murid di kelas 4. Ahsantum. Ini halaman berikutnya, at-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. Akmil, sempurnakanlah. Bakrun yadrusu fi, Bakar belajar di, tadi kita lihat dari teks yang sudah kita baca, al-mustawa al-awwal, di tingkat yang pertama. Kemudian yadhhabu Sa'idun ilal madrasati fi, Sa'id pergi ke sekolah fi as-sabah. Fi sabah, artinya sabah adalah pagi hari. Tatakawwanul usratu min, keluarga terdiri dari, keluarga tatakawwan terdiri dari, min dari walidin dari ayah, wa walidatin dan ibu, wa akhin dan saudara laki-laki, wa ukhtin saudara perempuan. Sa'idun tilmidun fi shaffir rabi'. Sa'id adalah murid di kelas 4. Kemudian ya'malul walidu muhandisan, ayah bekerja sebagai muhandis, bekerja sebagai insinyur. Wa ta'malul walidatu muallimatan, dan ibu bekerja sebagai pengajar atau guru perempuan. Kemudian yadhhabu Sa'idun ilal masjidi fi misalnya yadhhabu Sa'idun al masjid fi al-masa. Sa'id pergi ke masjid pada al-masa, pada sore hari misalkan. Yadrusu Bakrun fi, yadrusu artinya belajar, Bakrun Bakar fi jami'ati Ummil Qura, di Universitas Ummul Qura. Tadhhabu Zainabu ila rawdatil atfal. Zainab pergi ke taman kanak-kanak. Ya. Talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.